saya kembalikan ke moderator, mungkin ini udah mulai banyak pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Firman atas materinya. Wah, materinya luar biasa banget ya terkait financial planning. Nah, dari sini tuh kita tahu bahwa perencanaan keuangan itu adalah suatu hal yang penting gitu. Bahkan bisa dikatakan suatu kebutuhan, di mana kedepannya kita kan banyak hal ya, dan untuk meminimalisir resiko itu, dampak dari resiko itu kita perlu perencanaan keuangan ini gitu. Dan tadi juga udah diperlihatkan dari Kak Firmannya cara untuk memonitor rencana keuangan kita dengan financial check-up ya, dan Excel dan PPT materinya bakal di-share di grup Telegram. Nah, karena kelihatannya dari teman-teman semuanya udah sangat antusias banget buat bertanya, saya kasih kesempatan kepada tiga penanya dengan boleh banget dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Karena udah ada 2 yang mengaktifkan fitur raise hand, kita mulai dari Eri dulu ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Eri, saya persilakan. Terima kasih moderator Mbak Gevira atas waktunya Mbak memberikan saya untuk bertanya. Shalom Bang, selamat sore Bang Firman. Saya Selamat Eri sore Mas. dari Tangerang. Izin bertanya Bang, sebelumnya saya tidak bisa on cam Bang karena di daerah saya jaringannya masih jelek Bang, naik turun takutnya mentah. Ini kan kita membahas dengan investasi dan finansial kita ya Bang ya, untuk kita pantau ke depannya seperti apa. Yang saya tanya Bang, untuk yang pertama, bagaimana Bang seharusnya kami sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang keuangan Bang, di era industri 5.0 serta kita menghadapi bonus demografi yang akan kita temui di tahun 2030. Lalu kedua Bang, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis Bang di bidang investasi dan keuangan kita Bang di era digital saat ini. Karena ada beberapa investasi bukannya kita mendapatkan keuntungan, justru kita mendapatkan buntung Bang. Karena ada beberapa investasi ini kan ada investasi bodong ya Bang ya. Kalau kita ketahui di dunia digital ini semakin banyak investasi bodong. Nah, bagaimana Bang kita lebih kritis inovatif dalam pengembangan investasi dan keuangan kita nih Bang untuk memajukan yang tadi Abang bilang duit kita aman ke depannya seperti apa. Itu aja Bang. Selamat sore Bang. Shalom. Shalom, terima kasih. Baik, terima kasih Eri atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Firman? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Bisa langsung dijawab? Oke, siap Mbak. Saya izin jawab ya, Mas Eri. Jadi pertanyaannya tadi cukup kompleks ya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Cuman kalau saya ambil benang merahnya dari pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita ngebangun kompetensi ya dalam jangka panjang di bidang keuangan gitu. Karena tadi sebenarnya di era kita sekarang banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Termasuk kemarin kita sempat mengalami kondisi pandemi dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya kondisi pandemi juga kan memberikan kita banyak apa ya, pemahaman, ilmu, pengalaman baru ya. Ngebangun mindset baru kita bahwa ternyata kita nggak pernah tahu masa depan kalau terjadi pandemi kayak kemarin. Tentu kita banyak berpikir, kenapa dulu gue nggak menyiapkan dana darurat gitu. Karena pasti banyak yang mengalami misalkan dipecat dari kerjaannya atau ternyata misalnya bisnisnya nggak jalan gitu ya, harus berhenti dan sebagainya. Ya ini sebenarnya kesempatan untuk kita bisa apa ya, bounce back ya, untuk kita bisa mengevaluasi diri kita, oh ternyata ya apa ya, kemampuan atau keterampilan gue tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena dulu mungkin di era 2000 sebelum pandemi orang banyak yang wah gue sukses nih, gue kaya gitu ya, gue jago lah bisnis. Tapi pas datang pandemi kan banyak juga yang tertampar gitu kan, banyak juga yang tertampar, oh ternyata gue nggak ada apa-apanya gitu ketika ya Tuhan atau Allah menurunkan krisis seperti itu ya. Ya banyak kan yang kaya makin kaya, yang miskin malah makin miskin juga banyak seperti itu. Ya makanya kembali lagi sebenarnya tugas kita di sini adalah minimal teman-teman tuh mengerti tadi konsep daripada uang gitu. Karena ya piramida keuangan sederhana tadi aja, selama kita mengikuti alur itu ya, selama kita sekarang mempersiapkan dana darurat, kita punya apa namanya, punya arus kas yang positif tiap bulannya, harusnya untuk jangka waktu yang panjang kalau kita bisa memaintain itu,
ya kita bisa sustain dan kita bisa mencapai tujuan keuangan kita seperti itu. Nah, terkait ngebangun kompetensi ya sebenarnya kembali lagi nih kepada kompetensi teman-teman di bidangnya masing-masing ya. Kalau memang kita sekarang misalnya teman-teman bekerja di kedokteran misalnya ya, teman-teman fokus ngebangun kompetensi di bidang sana. Dan yang kedua adalah tadi ya terkait kemajuan teknologi industri 5.0 dan sebagainya ya, teman-teman juga harus aware dengan dunia digital gitu. Oh ternyata di dunia kedokteran aja tuh nggak cukup gitu kalau misalnya kita cuma memanfaatkan pendapatan dari misalnya dari praktek dan sebagainya. Oh sekarang ke dokter pun juga bisa loh menginfluence banyak masyarakat lewat sosial media gitu ya. Oh dokter pun juga bisa loh memberikan misalkan membuka wadah podcast dan sebagainya. Contoh kayak dokter Richard Lee ya yang lagi viral juga kan. Ternyata dokter pun juga bisa berbisnis loh, ngebangun klinik kecantikan, ngebangun produk dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita aware, kita juga perlu mengarah ke sana gitu. Karena ya di dunia sekarang ini semua nggak terbatas gitu. Semua orang bisa mencapai, semua orang bisa belajar apapun ya tergantung bagaimana dia mau atau enggak gitu ya, kembali lagi kepada pilihan hidup. Nah kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang investasi dan keuangan di era digital 4.0 seperti apa. Dan juga tadi ditanyakan terkait menghindari investasi bodong ya. Jadi konsep sederhana ya untuk teman-teman yang mau belajar investasi, sederhananya adalah kalau kita bicara investasi, investasi itu pasti teman-teman pakai dana dingin. Jadi ini masih konsep juga tentang financial planning ya. Jadi kalau kita investasi, ya tadi piramida keuangan itu jangan sampai dilanggar gitu. Jadi kita investasi itu bukan lagi pakai dana gaji sabulan gaji sehari-hari atau kebutuhan hidup gitu. Tapi kalau kita investasi itu kita udah clear dengan dana darurat, kita sudah clear dengan kehidupan sehari-hari, kita udah clear dengan pengeluaran bulanan, baru sisanya kita investasiin gitu. Tapi banyak juga yang salah Kak, kan investasi itu kan dari sisa gaji Kak ya, tapi saya nggak ada sisa-sisanya Kak gitu. Nah itu juga salah gitu, makanya saya selalu bilang gaji itu disisihkan untuk investasi, bukan disisakan. Karena kalau biasanya disisakan itu nggak ada sisa. Makanya dari awal kita perlu buat tadi perencanaan keuangan supaya apa? Supaya kita bisa ngebagi nih pos-posnya. Jadi gaji ini dapat, kita bagi posnya, oh pos pengeluaran pribadi misalkan 40%, pos untuk kegiatan sosial, zakat, infak, sedekah, misalkan 20%. Pos untuk investasi dan tabungan 20%, pos untuk orang tua sekian persen. Jadi di awal tuh kita sudah menyisihkan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, yang perlu dipahamin juga yang namanya investasi itu kan kita membeli ya. Jadi investasi itu kan bukan menabung. Investasi itu kan kita membeli dan nanti kita jual. Contoh, teman-teman investasi properti, kan kita beli rumah, satu saat kita jual, kalau tujuan untuk investasi. Atau teman-teman investasi emas, ya teman-teman beli, suatu saat dijual kan untuk dapat untung. Nah, kalau kita investasi di saham, ya kita beli, satu saat kita jual. Di kripto pun sama, jadi konsepnya adalah ada pembelian dan nanti ada penjualan. Nah, kalau kita bicara ada yang kita beli, ada yang kita jual, tentu ada yang namanya risiko. Nah, kalau kita bicara risiko, antara seluruh aset di dunia ini ya, antara risiko dan reward itu pasti sejalan. Tidak ada instrumen di dunia ini yang memberikan reward besar tanpa adanya risiko, kecuali investasi bodong. Makanya banyak orang Indonesia ketipu ataupun kejebak investasi bodong karena tadi mindset-nya belum nyampe situ. Mindset-nya berpikir, wah yang penting tuh cuan, yang penting tuh reward gitu tanpa memikirkan risiko. Karena tadi saya bilang antara reward dan risiko itu pasti sejalan. Jadi yang perlu dipahami ya, terkait pertanyaan ini adalah yang perlu dilakukan ya teman-teman memahami instrumen ini itu strateginya atau metode menganalisanya seperti apa. Contoh di saham, teman-teman investasi di saham, ya metode analisanya seperti apa? Oh ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Oh risikonya apa? Oh risikonya adalah penurunan harga. Oh rewardnya apa? Rewardnya ada dividen, ada capital gain seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami juga instrumen investasi, jangan sekedar masuk, jangan sekedar FOMO ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu aja sih menurut saya ya yang bisa saya jelaskan terkait dua pertanyaan tadi. Yang terakhir adalah ya kita juga sebelum menentukan decision apapun ya kita berpikir secara logika aja. Karena biasanya orang-orang yang ketipu investasi bodong itu biasanya yang salah itu mereka nggak berpikir secara logis, tapi berpikir secara
apa ya, secara hasrat gitu ya, secara nafsu gitu. Contoh, ada yang nawarin investasi 40% nih, mau nggak nih tiap bulan 40%, modal 1 juta bisa jadi 1 M. Kan secara logika kan nggak masuk akal. Kalau ada yang bisa ngubah 1 juta, bulan depan 10 juta, harusnya dia udah jadi orang terkaya di dunia kan. Logikanya kan kayak gitu. Ini kan nggak masuk akal. Cuman kenapa masih banyak yang ketipu ya? Karena tadi mereka nggak berpikir secara logis. Ya mungkin itu sih strateginya ya, kita generasi milenial ya harus bisa mempertajam pemikiran dan juga daya pikir kita seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya, Mbak. Takut kepanjangan dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak Firman. Gimana Eri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Bang Firman atas jawabannya Bang. Sehat selalu buat Mbak Gevira dan Bang Firman. Selamat sore.